Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru berjudul Tidak Pernah Lupa. Gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang baru saja tiba di bar, di mana si bar langsung memperhatikan siapa orang ini sebenarnya. Baru aja datang, ia sudah bercerita mengenai seseorang yang sangat sangar. Orang itu selalu membawa koper gitar tanpa pernah berbicara sedikit pun. Namun cerita itu langsung ditertawai oleh seisi bar. Tetap bercerita, ia pun memperingatkan bahwa si pria bergitar ini tak pernah main-main. Apapun yang dilakukan setiap bar yang ia kunjungi selalu disapu bersih. Karena ternyata bukan tanpa alasan si pria bergitar itu berkeliling. Ia mencari seseorang dengan nama Buco. Mendengar nama Buco disebut, si bar tahu pria bergitar mempunyai mental baja. Sontak, pria yang bercerita pun semakin membuat si bar berdebar dengan kejantanan dari pria bergitar. Karena menurut si pencerita, ia benar-benar menyaksikan langsung betapa tajamnya tatapan pria bergitar itu. Mungkin jika ia salah menatap, maka nasibnya akan berbeda. Awalnya semua berpikir barista tak akan pernah mati, tapi nyatanya. Usai cerita, pria itu pun segera pergi lagi sembari mewanti-wanti kedatangan pria bergitar ke bar ini. Ia berjuluk El Mariachi dan selalu mencari uang dengan cara manggung. Tapi di konsernya selalu ada saja penjahat yang datang, dan El Mariachi nggak pernah memberi ruang kepada penjahat. Sampai suatu ketika terdengar satu suara tepuk tangan. Ya, itu adalah Buco, pria yang El Mariachi cari-cari. Bukan tanpa alasan, Buco sebelumnya telah membunuh wanita yang dicintai Mariachi. Bahkan ia juga meninggalkan kenang-kenangan di telapak tangannya Mariachi, yang sudah jelas hal itu tidak bisa dilupakan. Tapi ternyata itu adalah kenangan lama. Kini Mariachi terus berpindah tempat, di mana ia terus dikenalkan dengan satu orang. Ya, orang itu adalah pria yang bercerita di bar tadi. Pria bernama Buscemi ini kerabat baik dari Mariachi. Buscemi keliling untuk mencium gelagat keberadaan Buco. Dan di bar yang terakhir yang ia kunjungi, Buscemi yakin betul Buco sering mampir ke sana. Hal itu didapat karena seisi bar langsung fokus memperhatikan setelah Buscemi menyebut nama Buco. Dan secara mantap, El Mariachi pun disarankan untuk datang ke bar bernama Tarasco Bar. Tanpa basa-basi, niatan langsung terlihat. Tanpa kendaraan, Mariachi pun terus ditolak untuk menumpang karena paras sangarnya.
Di sisi lain, kita fokus kepada Tarascobar. Seorang pria baru saja masuk dan ia kenal dengan si barista. Ternyata si barista pun memang terkoneksi dengan Bucho. Well, let me know if you hear anything. Okay. How long do I have to wait? I didn't like it, so I sent it back. Oh, you sent it back? Bucho sibuk bersantai di markas sembari menonton pertarungan. Bucho dibuat penasaran dengan kemampuan pria kurus yang ingin masuk sebagai anggotanya. Tapi ya, baru aja beberapa detik, pria kurus itu udah dihajar oleh salah satu algojo Bucho. Kakinya pun nyaris dibuat patah, di mana semua orang hanya tertawa. Begitupun Bucho. Tapi setelahnya, Well, cast that leg up and welcome to the family. So much for Christos. Hey, told you. di lain tempat, seorang pria yang sempat mengabaikan mariachi terlihat datang. Ia seperti menunggu seseorang dengan wajah sangarnya. Dan untuk menelpon saja, ia harus menekan tombol dengan pisau. Di dalam Tarascobar, si barista dikejutkan dengan sebuah suara, yakni suara hentakan jari dari pelanggan wanita yang protes. Our waiter. Where is he? Under beer tastes like piss. Mereka protes karena pelayanan bar sangat buruk dan rasa bir seperti kencing. Di sini rekan si barista udah gak sabar untuk menembak mereka. Lalu datang lagi dua orang pria. Awalnya dikira pelanggan biasa, tapi ternyata mereka datang untuk membeli barang lain. Di luar, mariachi baru aja tiba di sekitar Tarasco. Ia pun melihat-lihat sejenak sembari sebat sesaat di pinggir jalan. Tak lama, seorang pengamen kecil penasaran dengan gitar mariachi. Di sini mariachi pun dengan senang hati memberi tutor kepada anak itu. How do you do that? Practice. You know what I mean? Di dalam bar, dua pria tadi udah mabuk berat, di mana salah satu pun berkata sesumbar bahwa memang rasa bir mereka seperti air kencing. This guy. Dibawalah pria yang menjadi pembeli utama ke bilik toilet, bukan untuk buang hajat, tapi di sanalah transaksi akan dilakukan. Nggak ada yang menyangka, di jamban penuh tai terdapat ruangan rahasia. Begitulah cara mafia untuk bertransaksi narkoboy. Tapi sayang, satu bar nggak sadar mereka baru aja kedatangan mariachi. Dengan koper gitarnya, si barista pun langsung curiga. Barista bertanya apakah ada sesuatu di koper itu. Ia pun ingat betul dengan cerita Buscemi soal pria bergitar. Ya, El Mariachi pun menjawab bahwa ia hanyalah musisi biasa. Koper gitar yang diamankan membuat Mariachi cukup kesal. Ditambah sisi bar udah menodongnya dengan senjata. Ya, kagetlah semua orang karena memang isi koper itu adalah gitar. Tapi tak ada yang tahu. Di balik tampilan gitar palsu, ada tempat untuk menyimpan senjata. Namun sayangnya, di balik situasi chaos, pria tadi masih sibuk transaksi di balik jamban. Mereka sibuk hitung duit karena memang ruangannya sekedap itu. Selesai transaksi,
barulah si penjual sadar atas apa yang terjadi. Saking sadarnya, pria yang membeli tadi langsung dianggap sebagai mata-mata. Padahal mereka nggak tahu bahwa El Mariachi datang sebagai solo fighter. Dengan begini, nggak ada kata ampun. Bodohnya, si penjual nggak sadar siapa El Mariachi. Ia masih sempat-sempatnya berusaha untuk menyerang dari belakang, yang padahal si barista dan seisi bar udah keok semua. Dan apa boleh buat? Setelah tatapan dan semua pelor pada habis, si penjual pun tengsin dan sengaja menyerah. Tapi Mariachi nggak percaya begitu aja. Pembantaian massal ini langsung ditutup dengan sebuah catatan. Catatan yang diharap bisa dibaca oleh Bucho. Ini akan menjadi awal pancingan bagi Mariachi kepada Bucho. Tapi ternyata si gondrong yang merupakan kerabat si barista masih hidup. Ia terus tertarik untuk membuntuti Mariachi, si pria bergitar. Di saat yang sama, seorang gadis sedang berjalan dari arah berlawanan. Saking seksinya, para pengendara rela tabrakan untuk melihat gadis itu. Di mana saat itulah si gondrong akan melancarkan aksinya. Ya, si gondrong yang sok-sokan membututi harus kena mental. Kalau bisa diulang, ia sangat menyesal udah salah orang. Tak lama, datanglah para anak buah Bucho. Tak luput Bucho turut hadir dan terkejut dengan seisi bar yang udah rata terkapar. Di balik itu, ia penasaran siapa pelaku sebenarnya, sembari berusaha untuk mencari tangan kanannya, yaitu si gondrong. Tapi faktanya, Tell him to get his ass over here. Know what happened? He's dead, boss. si gondrong udah mati, yang ujungnya Bucho langsung tercengang. Bucho mendapati juga catatan bertanda tangan Mariachi bahwa Bucho sedang dicari. Menariknya, rasa ketar-ketir ini semakin keren dengan keberadaan si anak pengamen yang belum lama diberi tutor oleh Mariachi. Di sisi lain, Mariachi berada di tempat lain. Ia diselamatkan oleh si wanita bernama Carolina di toko bukunya. Carolina memiliki usaha toko buku di mana ia belajar banyak tentang pembedahan. Sayangnya, Mariachi yang haus malah diberi air mendidih. Hot water. Di Tarasco Bar, anak buah Bucho yang sibuk beres-beres dikejutkan dengan kehadiran pria kumis. Nggak tahu pria kumis ini mau ngapain, tapi ia selalu menunjukkan belatinya. Go on, get out of here. Beberapa jam berlalu, Carolina yang habis mandi kembali datang ke toko bukunya. Ia pun penasaran akan satu hal, yaitu koper gitar milik Mariachi. Tapi Carolina nggak tahu bahwa ia nggak bisa diam-diam dari Mariachi. Rasa keponya pun membuat Mariachi sadar dalam hitungan detik. Namun ujungnya, Mariachi berkenan untuk memberi salah satu isi yang ada di kopernya.
Meski sebenarnya Carolina nggak tertarik, di mana Mariachi pun segera keluar mencari angin. Di markas Bucho kedatangan mobil baru, mobil anti peluru yang baru saja ia pesan untuk beraksi. Bulletproof glass on the sunroof. Works as a shield from when they're shooting. Betapa senangnya Bucho atas kesiapan para anak buahnya. Ia yakin bahwa kemenangan atas pria berinisial M sudah ada di depan mata. Pada lain situasi, Mariachi ternyata sengaja menemui Buscemi untuk meminta info tentang Bucho. Tapi mereka nggak sadar, ada pria kumis yang sibuk memantau. Dari pantauannya, Mariachi lah yang ia incar. Sayang, Buscemi harus tewas secepat itu, sedangkan Mariachi sibuk sembunyi. Dimana untungnya si pria kumis mendapat gangguan lain. Menariknya, pria kumis ini tidak ada kaitannya dengan Bucho. Ia adalah orang berbeda yang disuruh oleh pihak lain. Namun hasilnya... tumpah darah benar-benar terjadi dikala Mariachi sedang luka berat. Tapi setelah menit demi menit berlalu, pada akhirnya, pria kumis langsung tewas. Jasadnya pun dibawa ke depan Bucho. Tapi disinilah Bucho baru sadar bahwa anak buahnya bodoh semua, alias mereka salah menangkap orang. About the man you sent in. What does it look? Now my ass is on the line. Pria kumis adalah suruhan dari kerabat Bucho yang juga gondok dengan Mariachi. Miskomunikasi ini pun membuat Bucho tak sabar untuk turun tangan. Sedangkan bagi El Mariachi sendiri, nggak ada yang lebih darurat selain menegur Carolina. Mariachi curiga Carolina sudah menjadi pengadu kepada Bucho. Dan benar saja, selama ini Carolina selalu disupport oleh Bucho dengan dibayar $50.000 per tahunnya. Mendengar angka sebanyak itu, Mariachi pun langsung sempoyongan. Di sini, Carolina membujuk Mariachi untuk segera diobati lagi. Tapi belum lama berbaring, ia pun langsung didorong lagi. Yang ternyata Bucho telah datang ke toko itu. Ia datang ke sini untuk menanyakan mengenai keberadaan Mariachi. So I'm not poor. He's looking for someone that's threatening our business. Tapi dengan kelihayannya, Carolina pun berhasil meyakinkan Bucho bahwa ia tidak tahu sama sekali. Thank you for the coffee. You'll call. Is that him? Yes, you're not doing anything to him around. Stay away from the window before they see. Singkat waktu, Bucho pun turut akting. Ia ternyata curiga dengan Carolina dan menyuruh anak buahnya untuk menyerbu toko buku. Di mana hal itu tidak diketahui oleh Carolina yang sedang asik gitaran. Beruntung ada Mariachi di sana. Dengan pendengaran sangat tajam, Mariachi pun langsung tahu bahwa ada langkah kaki yang sedang berjalan datang. Con tus besos, yo quiero ser tu sueño.
Hujan peluru terjadi secara terang-terangan di toko buku itu. Mariachi nggak mau sedikit pun memberi ampun, di mana semua anak buah Bucho nggak dikasih hidup sama sekali. Saat keluar, ternyata satu bangunan akan dibakar oleh anak buah Bucho. Dengan begini, nggak ada cara lain selain melalui pintu belakang. Tapi hal itu pun bukanlah masalah besar bagi Mariachi. Dengan jantannya, ia mampu membackup Carolina. Carolina senang betul bisa dijaga ketat oleh Mariachi. Meski di poin ini, Mariachi pun semakin barbar dan menggila. Tapi, belum lama dari aksinya, Mariachi dibuat sadar dengan kedatangan seseorang. Talenta bukan, orang itu adalah Bucho. Namun entah kenapa, ya, Mariachi batal menembak Bucho tanpa diketahui alasannya. Sedangkan Bucho sendiri kecewa berat atas lolosnya incaran mereka. Ia pun menyalahkan semua anak buahnya karena tidak becus. You drive around town. You see someone any place it chooses. It's that easy. How hard is that? Huh? Melihat harga diri sudah direndahkan, asistennya Bucho pun turun tangan. Ia akan pergi seenak jidat tanpa perlu permintaan Bucho. Di lain tempat, Mariachi menjelaskan kenapa ia dendam kepada Bucho. Sekejap, pikiran Mariachi berubah, di mana ia akan mengajak kedua rekannya bernama Kampa dan Quino. Kino. How fast can the two of you get to Santa Cecilia? Mendengar situasi yang sudah genting, kehadiran dua orang ini tentunya akan menjadi pembeda. Seketika, perang yang sesungguhnya resmi dimulai dalam beberapa menit lagi. Sembari diiringi petikan gitar si pengamen cilik, terlihat jelas bahwa Mariachi nggak mau main-main lagi. Bantuan di kubu Bucho pun semakin banyak. Hal ini tentu bukan menjadi masalah selagi Mariachi and the Gang tetap bersama. Dan memang mereka seserius itu. Sayang, Kampa harus selip dan tertembak. Hal itu pun membuat ia tewas, di mana tersisa Mariachi beserta Quino. Di saat yang sama, Carolina datang untuk membantu. Kehadiran Carolina benar-benar menolong untuk evakuasi.
Apalagi Mariachi disadarkan juga dengan kondisi pengamen cilik yang terluka parah. Hal ini pun membuat Mariachi sibuk di mana Quino mendapat masalah. Secepat kilat, anak itu segera dibawa ke UGD. Selayaknya ayah, Mariachi udah dendam parah dan ia segera OTW. I'm going with you. Ya, Mariachi datang ke markas Bucho di mana ternyata Bucho udah standby. Disinilah mereka akhirnya bertatap muka untuk sekian lama. Mengejutkannya terkuak alasan kenapa Mariachi tak menembak Bucho. Ternyata Mariachi sendiri sengaja menutupi bahwa Bucho adalah kakaknya. All this time, it was my own brother. My man, ruining my business. Your man killed the woman I love. Nah, awalnya Mariachi mau memberi respek sebagai adik, tapi kakaknya terus menantang tanpa henti. Alhasil, bisa ditebak apa hasil dari pertempuran itu. Mariachi masih sehat walafiat, begitupun dengan Carolina. Dan di sini Mariachi memutuskan pergi untuk menghilangkan jejak ke kota lain. I stand here at the door. I'm stripped of all my pride. I need to go back to the house of love and bell. Oke guys, bagaimana alur cerita dari film yang keren ini? So, kalian tunggu lagi film-film seperti ini di video baru nanti ya guys. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Gua Nadi cabut. Thank you guys.